Lo pernah nggak sih ngebayangin kalau di dalam tubuh lo sekarang, iya yang lagi rebahan sambil scroll TikTok dan nonton YouTube, itu ada warisan dari manusia zaman purba. Tapi beneran purba ya, bukan purba versi emak-emak yang manggil HP jadul lo itu handphone zaman batu. Ini beneran manusia batu, literally. Jadi gini, tahun 2010 dunia sains sempat digemparkan sama penemuan tulang jari kelingking kecil di sebuah gua di Siberia. Gua ini namanya gua Denisova. Awalnya peneliti mikir, ini mah tulang Neanderthal. Karena ya siapa lagi kan, zaman dulu paling ya itu-itu aja manusianya. Tapi setelah dicek DNA-nya, lah kok beda? Ternyata ini bukan Homo sapiens, bukan juga Neanderthal, tapi satu spesies manusia baru yang belum pernah dikenal sebelumnya. Dan boom, ilmuwan langsung heboh, dunia sains rame, kayak habis ada konser BTS gratis di kampus teknik gitu. Nah, karena fosilnya ditemuin di gua Denisova, mereka kasih nama Denisovan. Nggak ribet, nggak pakai voting kayak pemilu, tapi ya cukup elegan buat jadi nama sepupu manusia zaman dulu. Dan yang bikin makin seru setelah diteliti lebih lanjut, si Denisovan ini bukan cuma sekedar hidup bareng Homo sapiens dan Neanderthal, tapi juga sempat ya interaksi intim gitulah, alias kawin silang. Gila nggak tuh? Jadi kayak lo lagi traveling ke luar negeri, ketemu bule, klik dan boom, anak lo campuran. Bedanya ini kejadian 50.000 tahun lalu, dan bukan di Paris tapi di padang rumput atau gua romantis ya, versi manusia purba. Nah, pasti lo nanya kan, kok bisa sih mereka ketemu? Apakah ada aplikasi kencan zaman batu? Ya enggak dong bro, ini semua nyambung sama teori yang namanya Out of Africa. Jadi teori ini bilang bahwa Homo sapiens, yaitu kita sekarang, pertama kali muncul di Afrika sekitar 200.000 sampai 300.000 tahun lalu. Tapi sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun lalu, manusia modern ini mulai migrasi keluar dari Afrika. Jalan kaki loh, bukan naik pesawat. Mereka nyebrang benua, hutan, gunung, sampai akhirnya nyebar ke seluruh dunia. Nah, selama perjalanan itu mereka ketemu sama sepupu-sepupu mereka yang udah duluan stay di luar Afrika, Neanderthal di Eropa dan Denisovan di Asia. Hingga terjadilah interaksi biologis alias kawin silang. Dan dari situ DNA mereka pun menyatu dengan Homo sapiens, dan yang lebih ajaib, jejaknya masih kita bisa lacak sampai sekarang lewat teknologi DNA modern. Yang bikin ngakak tapi juga mind blowing, ternyata orang-orang sekarang tuh banyak yang masih punya sisa dari DNA mereka bro. Misalnya sekitar 1 hingga 2% dari DNA orang Eropa dan Asia Timur masih ada unsur Neanderthal. Dan untuk Denisovan, wah lebih unik lagi nih. Orang-orang di Asia Tenggara, kepulauan kayak Papua, Melanesia, sampai penduduk asli Australia itu punya sekitar 4 hingga 6% DNA Denisovan. Itu tinggi banget bro. Jadi jangan heran kalau ada orang Papua atau Australia yang staminanya edan gitu waktu lari di hutan. Mungkin itu efek genetik dari nenek moyangnya yang dulu survive di alam liar tanpa sepatu bro. Lucunya lagi, semua ini tuh ketahuan cuma dari satu tulang jari kecil. Lo bayangin deh, satu bagian tubuh yang bahkan gak terlalu penting buat selfie, ternyata bisa ngebongkar sejarah ribuan tahun lalu. Kayak lo nemu kartu SIM lama di laci dan ternyata isinya chat-chat masa lalu sama mantan gitu. Nostalgia, tapi versi genetik ini mah. Tapi tenang, ini bukan berarti lo punya darah monster atau mutasi aneh. Justru ini bukti kalau manusia itu dari dulu udah campuran. Kita bukan spesies yang eksklusif dan murni, tapi hasil dari percampuran banyak cabang evolusi. Kayak nasi goreng campur telur, sosis, kerupuk, dan kadang bawang goreng kalau lagi mewah. Evolusi manusia itu bukan garis lurus, tapi lebih kayak jalur KRL. Banyak cabang, kadang tabrakan, kadang nyambung ke jalur lain gitu. Yang menarik juga, para ilmuwan sekarang mulai ngelihat bahwa DNA dari Neanderthal dan Denisovan ini mungkin ngasih keuntungan tertentu buat manusia modern. Contohnya ada bagian genetik dari Denisovan yang terkait sama kemampuan tubuh beradaptasi di dataran tinggi. Makanya orang Tibet punya kemampuan napas kuat di pegunungan karena warisan DNA Denisovan. Keren kan? Lo kira mereka buat naik gunung cuma karena latihan? Ternyata ada kontribusi dari sepupu purba juga gitu. Intinya manusia modern itu bukan makhluk yang sendirian. Kita punya kisah panjang, kompleks dan kaya nggak cuma dari sejarah budaya dan peradaban, tapi juga dari warisan biologis. Dan kisah ini nggak berhenti di masa lalu. Kita masih terus belajar dari sisa-sisa tulang, potongan DNA dan berbagai
berbagai fosil yang ditemukan di tempat-tempat tak terduga. Setiap penemuan baru itu bisa saja ngeganti cara kita memahami siapa diri kita sebenarnya. So, kalau lo lagi galau, nanya, gue ini siapa sih sebenarnya? Coba deh buka pikiran. Bisa jadi lo adalah hasil cinta segitiga antara Homo sapiens, Neanderthal, dan Denisovan gitu ribuan tahun lalu. Dan lo adalah produk evolusi, migrasi, dan cinta lintas spesies zaman batu bejir. Gak semua orang bisa bilang mereka punya warisan genetik dari makhluk yang hidup bareng mamut dan masih pakai tombak dari batu. Dan buat lo yang suka mikir hidup lo biasa-biasa aja, nggak keren, nggak spesial, ingat, lo adalah bagian dari kisah panjang umat manusia, bro. Tubuh lo itu nyimpen jejak dari makhluk yang dulu survive di alam liar, menghadapi zaman es, dan akhirnya kasih kontribusi kecil ke siapa diri lo hari ini. Lo nggak cuma manusia modern, lo adalah mosaik, lo adalah mixtape genetik ribuan tahun. Dan itu, bro, keren banget bejir. So, gimana nih menurut kalian? Tulis pendapatnya di kolom komentar.